Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Imelda Surati Maulani dari NIM 1123 Di sini saya akan membuat video mengenai pengaruh potensi jiwa dalam kepribadian manusia. Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia disebutkan bahwa jiwa adalah ruh yang ada di kehidupan manusia, batin manusia, atau keseutuhan yang terjadi dari perasaan, batin, pikiran, angan-angan, dan sebagainya. Dalam bahasa Arab diartikan sebagai al-nars. Al-nars menunjukkan arti keluarnya angin lembut bagaimanapun adanya. Al-nars juga diartikan sebagai darah, karena seseorang apabila kehilangan darah, maka ia kehilangan jiwanya atau hati. Dan sanubari yang ada padanya ada rahasia yang tersembunyi. Dalam buku Kamarudin mengutip kitab Al-Mujam Al-Falsafi, kata al-nars diartikan dengan merujuk pada 3 versi. Menurut Aristoteles, dengan permulaan kehidupan atau vegetatif, kelompok spiritual atau aruhiyun mengartikannya sebagai substansi roh, dan Descartes mengartikan sebagai substansi berpikir. Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwasannya jiwa kadangkala diartikan sebagai sesuatu yang berbentuk fisik yang material melekat pada diri manusia, tampak dan tidak tersembunyi. Tetapi pada waktu lain ia mengandung arti sebagai sesuatu yang berbentuk non-material, yang mengalir pada diri fisik manusia sebagai substansi ruh ataupun substansi berpikir. Ada beberapa potensi jiwa, yaitu seperti berikut. Yang pertama itu ada jiwa sebagai substansi. Menurut Sigmund Freud, pengaruh jiwa terhadap tindakan manusia, kemarahan yang memuncak dapat menyebabkan orang bertindak membabi buta. Memarahi tersebut dapat mendorong keinginan keras seseorang untuk memukul roboh serta merugikan orang lain yang dibencinya. Yang kedua itu ada jiwa sebagai proses. Menurut Beprat, jiwa mempunyai bersifat khas. Di dalam bukunya yang berjudul Matter and Spirit, Part mengatakan bahwa cara terbaik untuk melukiskan ciri-ciri jiwa telah dengan jalan melukiskan kegiatan yang dilakukan oleh jiwa. Pratt menggunakan istilah jiwa dalam arti yang sangat luas dan mempertemukan arti istilah jiwa dengan kata aku. Yang ketiga ini ada jiwa sebagai tingkah laku. Menurut Kim Kirkorian, tingkah laku bukti adanya jiwa. Teori-teori mengenai jiwa yang di atas, juga teori Freud, semua berusaha membuktikan adanya jiwa, baik jiwa sebagai kemampuan, substansi, dan sebagai proses. Jiwa terbentuk bukan hanya dari tingkah laku manusia saja, melainkan pikiran atau filsafat yang dimiliki oleh manusia juga mempengaruhi untuk melakukan suatu aktivitas yang kemudian dapat membentuk potensi dari diri manusia itu sendiri. Lalu apakah filsafat itu? Mengapa filsafat dapat mempengaruhi potensi jiwa manusia? Di bawah ini dituliskan pengertian dan ciri-ciri filsafat. Menurut catatan sejarah, kata ini pertama kali digunakan oleh Pythagoras, seorang filosof Yunani yang hidup pada 582 sampai 496 sebelum Masehi. Cicerone, seorang penulis Romawi terkenal pada zamannya dan kemudian karyanya masih dibaca hingga saat ini, mencatat bahwa kata filsafat adalah Pythagoras sebagai reaksi terhadap kaum cendekiawan pada masanya yang menamakan dirinya ahli pengetahuan. Pythagoras mengatakan bahwa pengetahuan itu begitu luas dan terus berkembang. Tiada seorang pun yang mungkin mencapai ujungnya. Jadi jangan sombong menunjukkan diri kita.
diri kita ahli dan menguasai ilmu pengetahuan apabila kebijakan kata Pythagoras, kita ini lebih cocok dikatakan sebagai pencari dan pencinta pengetahuan dan kebijakannya, yakni filosof. Menurut Kamus Besar Indonesia karangan W.J.S. Purwadarminta merumuskan bahwa filsafat adalah pengetahuan dan penyelidikan dengan akal budi mengenai sebab-sebab, asas-asas, hukum dan sebagainya dari segala yang ada dalam alam semesta ataupun mengenai keberadaan dan arti adanya sesuatu. Menurut Plato, filsafat adalah ilmu pengetahuan tentang hakikat. Bagi Aristoteles, filsafat adalah ilmu pengetahuan yang tentang kebenaran yang meliputi logika, fisika, matematika, dan pengetahuan tentang kebenaran yang dan pengetahuan praktis. Sementara itu, Karl Popper mengatakan, "Saya rasa kita semuanya mempunyai filsafat dan bahwa kebanyakan dari filsafat kita itu tidak bernilai banyak. Saya kira hanya tugas utama dari filsafat adalah untuk menyelidiki berbagai filsafat itu secara kritis. Filsafat mana dianut oleh berbagai orang secara tidak kritis." Dari begitu banyak definisi filsafat di atas, adakah ciri utama filsafat yang tetap hadir? Ciri itu dapat diartikan bahwa filsafat adalah upaya manusia untuk mendapatkan hakikat segala sesuatu. Apabila setiap upaya manusia menjawab persoalan hidup dapat dikatakan berfilsafat, tentu tidak. Ada 3 ciri utama hingga upaya itu dapat dikatakan filsafat, yaitu universal atau menyeluruh, atau pemikiran yang luas dan tidak aspek tertentu saja. Filsafat juga bersifat radikal atau mendasar karena pemikiran yang dalam sebagai kepada hasil yang fundamental dan esensial. Kemudian ciri yang terakhir yaitu bersifat sistematis. Disebut sistematis karena filsafat mengikuti pola dan metode berpikir yang runtut dan logis meskipun spekulatif. Bukan hanya filsafat, filosof atau pemikiran, teori aktivitas yang berpengaruh dalam pembentukan potensi jiwa manusia. Aktivitas berasal dari kata bahasa Inggris yaitu activity, yang berarti pekerjaan, kegiatan, kesibukan, gerakan, dan penggunaan energi. Dalam psikologi, aktivitas adalah sebuah konsep yang mengandung arti fungsi individu dalam interaksi dengan sekitarnya. Aktivitas adalah suatu usaha atau karya yang dimiliki oleh seseorang yang akan memberikan atau ditunjukkan pada orang-orang yang berhubungan dengan hasil dari aktivitas ini sendiri. Menurut Nasution, dalam bukunya, aktivitas adalah keaktifan jasmani dan rohani, dan kedua-duanya harus dihubungkan. Aktivitas dapat dibagi menjadi 2, yaitu aktivitas fisik dan aktivitas psikis. Aktivitas fisik yaitu semua kegiatan yang dilakukan secara fisik atau terlihat nyata, sedangkan aktivitas psikis berhubungan dengan kejiwaan atau psikologis. Maka dapat disimpulkan bahwa aktivitas merupakan sebagai perbuatan atau kegiatan yang dilakukan seseorang dalam kehidupan sehari-hari yang berupa ucapan, perbuatan, ataupun kreativitas di tengah lingkungan semakin banyak aktivitas positif yang dilakukan seseorang, maka membentuk kepribadian yang positif pula bagi dirinya sendiri. Filsafat atau filosof memberikan kebiasaan atau kepandaian untuk melihat dan memecahkan persoalan-persoalan dalam kehidupan manusia, memberikan pandangan yang luas, merupakan sarana latihan untuk berpikir sendiri, memberikan dasar-dasar untuk hidup kita sendiri,
maupun untuk ilmu-ilmu pengetahuan dan lainnya. Begitu juga dengan kepribadian seseorang yang mempengaruhi sikap, jiwa, tindakan seorang individu sangat berpengaruh dalam berinteraksi dengan masyarakatnya. Kepribadian berperan penting dalam berbagai pilihan sikap. Oleh karena itu, potensi jiwa, pemikiran, dan aktivitas sangat berpengaruh dalam pembentukan kepribadian seseorang. Sekiranya itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.